karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surat gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh
takkan kau suri gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia di salib itu tebus dosa
Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat Pau Klenteng Agung. Kiranya kesetiaan beribadah merupakan ungkapan syukur kita melalui kehidupan persekutuan jemaat. Pada minggu pagi ini tanggal 1 November 2020 kita dilayani oleh Pendeta Dina Mariana Sinaga SSI. Dan pada minggu tanggal 8 November 2020 kita akan dilayani oleh Pendeta Semrit Neniliu STH Emin. Persembahan kas jemaat dapat dilihat pada warta jemaat yang telah dibagikan kepada sektornya masing-masing. Pendeta, majelis dan jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada nama-nama yang tertera pada warta jemaat yang juga telah dibagikan oleh sektornya masing-masing. Informasi lainnya, sesuai imbauan pemerintah DKI Jakarta per 12 Oktober 2020 mengenai PSBB Jakarta, sehingga Gereja Pau Klenteng Agung mengadakan kembali ibadah online. Jemaat terkasih dapat mengakses ibadah Pau Klenteng Agung melalui YouTube dengan nama channel Pau Klenteng Agung. Untuk mendukung pelayanan gereja kita, Pau Klenteng Agung, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari dapat memberikan persembahan dengan dua cara. Pertama, penyampaian secara langsung ke gereja setiap Jumat pukul 17.00 hingga 20.00 WIB akan disiapkan sebuah kotak. Jemaat dapat memberikan persembahannya pada kotak tersebut saat waktu yang telah ditentukan di atas, atau ditransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening BRI 0947-030153-5308 atas nama Pau Klenteng Agung. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari dapat menginformasikan ke bendahara jemaat Penatua Oscar Gerson Muskita, koordinator sektor masing-masing. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat diundang bangkit berdiri dan kita awali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 7 ayat 1 dan 2. Syukur semua malaikat segenap memuji di kau jua, kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah minggu pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah minggu saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
Saudara-saudara masih tetap berdiri, nas pembimbing bagi kita dalam ibadah minggu hari ini terambil di dalam Amos 5 ayat yang keempat. Amos 5 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Saudara-saudara jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menghadap tahta kekudusan Allah, di mana dalam kesempatan ibadah minggu hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menghampiri altar kekudusannya, untuk mengaku dosa-dosa kita di sepanjang kehidupan kita, khususnya dalam sepekan kemarin, baik dosa dalam pikiran, perkataan maupun yang nampak dalam perbuatan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu secara pribadi. Kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kesempatan ibadah minggu hari ini. Ketika kami beribadah kepada Tuhan di tengah keluarga kami masing-masing, bagi jemaat-Mu yang sedang beribadah minggu, kami semua menghampiri tahta kekudusan-Mu dengan penuh kesadaran bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang seringkali melukai hati-Mu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, khususnya dalam sepekan kemarin. Dan karena itu, ampunilah kami, sucikan dan kuduskanlah kami agar kami layak untuk berada dalam hadirat-Mu, menikmati kasih kuasa anugerah-Mu, menerima berkat-berkat-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Inilah kami umat-Mu yang mengaku dosa di hadapan hadirat-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh indah kabar-Mu ya hai, percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Terangnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Bergemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Kini dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa dari Allah menurut kesaksian Alkitab sebagaimana tercatat di dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, demikianlah firman Allah sebagai berita anugerah, berita pengampunan dosa dari Allah. Dan di atas dasar kebenaran firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa bagi saudara-saudara sekalian, bagi kita sekalian telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudara jemaat Tuhan diundang berdiri, bahwa ada petunjuk hidup baru bagi setiap orang, bagi saya dan saudara yang telah menerima anugerah pengampunan dosa dari Allah. Dan petunjuk hidup baru bagi kita saat ini terambil di dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara-saudara mengikuti sembari menyimaknya dari tengah keluarga di rumah masing-masing, saya membacakannya bagi kita sekalian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak keduri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian firman Allah sebagai petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Roh Kudus kiranya menolong, menyanggupkan, memungkinkan kita untuk mewujudkannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Saudara-saudara jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, tiba saatnya bagi kita untuk berdoa bagi kekasih-kekasih kita, para ibu yang sedang mengandung dan anak-anak atau jemaat. Dan karena itu diundang kepada para ibu yang mengandung dan anak-anak untuk berdiri di tengah persekutuan di dalam keluarga masing-masing untuk kita doakan. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah kepadamu. Dan ketika kami beribadah bersama, terutama jemaat-Mu yang saat ini beribadah di tengah keluarga rumah tangga mereka masing-masing, berdiri di tengah keluarga mereka masing-masing, bahkan sebagian dari kekasih-kekasih kami yang akan kami topang dalam doa, yaitu para ibu yang sedang mengandung dan anak-anak dari cucu jemaat-Mu yang masih kecil, yang masih batita balita. Kami berdoa dan menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati para ibu yang sedang mengandung ini dalam masa kehamilan mereka sampai usia kehamilan saat ini. Kiranya Tuhan terus dan tetap menolong, menyertai dan memberkati mereka sampai hari yang tepat mereka boleh dapat melahirkan dengan sehat dan selamat. Kami bersama dengan mereka dan keluarga mereka bersyukur bersuka cita atasnya.
juga untuk anak-anak dan cucu jemaat-Mu yang masih kecil, bersama dengan orang tua pendamping atau kakek nenek mereka. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam masa tumbuh kembang mereka secara fisik, psikis, terutama secara spiritual, sehingga pada waktu yang akan datang, pada waktu yang tepat, mereka juga boleh dapat mengakukan iman mereka secara pribadi di hadapan Allah. Mereka juga dapat mengenal dengan benar siapa Allah dan memberi respon iman yang tepat atasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kekasih-kekasih kami ini, jemaat-Mu yang merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Setelah lama berumah tangga Kristen, Tuhan juga berkati. Juga untuk keluarga yang juga merindukan kehadiran anak lagi dalam rumah tangga mereka. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kepada ibu-ibu atau ibu-ibu yang sedang mengandung dan anak-anak untuk duduk kembali. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dina Mariana Sinaga. Selamat menikmati makanan rohani, selamat menikmati santapan iman melalui firman Allah yang akan dilayankan oleh hamba-Nya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tetap sukacita di dalam Tuhan, meyakini bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Dan firman Tuhan untuk menguatkan kita yang sedang beribadah, terutama jemaat POP Lenteng Agung, biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kita. Dan firman Tuhan terambil dari Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Aman dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya saya memperkenalkan diri Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, terutama jemaat POP Lenteng Agung. Nama saya Pendeta Dina Mariana Sinaga, suami saya juga Pendeta Ebenezer Lumban Gaol, dan saat ini kami melayani di HKBP Tebet. Sekali lagi salam perkenalan dari kami semua, Shalom untuk kita semua.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau saya sebut nama Christian Gregor, mungkin ada Bapak Ibu yang pernah mendengar. Siapa ini Christian Gregor? Seorang pria yang lahir 1723. Dia lahir di Düsseldorf, sebuah daerah di Silesia. Silesia itu sekarang bagian dari Polandia. Apa yang terjadi dengannya sebelum kelahiran Christian Gregor? 2 minggu sebelum kelahiran Christian Gregor, bapaknya meninggal dunia. Mereka adalah keluarga miskin dan ia hidup sebagai anak yatim. Ibunya bekerja menjadi seorang guru pada seorang bangsawan. Di dalam pendidikannya ibunya terus mengajar tentang Alkitab. Ibunya memberikan pertumbuhan, memberikan pendidikan yang berhubungan dengan firman Tuhan. Dan Christian Gregor menunjukkan diri sebagai anak yang tekun, anak yang berminat besar dengan hal-hal yang berhubungan dengan Alkitab. Dan ia dekat sekali dengan seorang pendeta yang bernama Pendeta Konrad. Yatim piatu itu akhirnya ia dapatkan ketika umur 9 tahun, ibunya pun meninggal. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memberikan rancangan yang baik buat dia. Dia akhirnya diangkat oleh majikan ibunya sebagai seorang anak. Yatim piatu, miskin, diangkat menjadi anak angkat seorang bangsawan. Dan seperti dunia terbalik, yang tadinya sekolah susah, dia akhirnya mendapat sekolah terbaik. Bahkan ia ikut sekolah musik. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sekolah musik itu sekolah yang hanya bisa diikuti anak orang kaya. Sehingga Christian Gregor yang telah diangkat oleh seorang bangsawan akhirnya tumbuh menjadi orang yang berpendidikan, remaja yang kaya, yang pintar, dan bakat musiknya itu luar biasa. Karena ia disekolahkan di sekolah musik. Sebagai orang kaya, pintar bermain musik, pintar juga, kita mau bilang pasti banyak juga wanita yang menyukainya sehingga ia pun masuk ke dalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Hari-harinya dipenuhi dengan pesta-pesta, bagaimana dia menghabiskan waktunya dengan senang-senang. Tetapi ada satu kali di mana ia merasa tidak nyaman sekali hidup ini. Walau uang ada, walau makanan ada, walau teman-teman banyak dan pergaulan banyak, Christian Gregor merasa bahwa tidak nyaman kehidupan ini. Dia datang kepada pendeta yang dekat dengan dia, Pendeta Konrad, dan dia bertanya, bagaimana supaya saya boleh hidup tenang, hidup nyaman, walau saya mempunyai segalanya tetapi hati ini tak nyaman. Lalu apa kata Pendeta Konrad? Ada 2 pilihan. Pilihannya adalah yang pertama, lanjutkan kehidupan mewah ini. Tetapi sadari bahwa kehidupan ini penuh dengan dosa. Tetapi yang kedua, kalau engkau mau, pergilah dan mulailah hidup sederhana, tetapi berkenan kepada Tuhan. Akhirnya Christian Gregor memutuskan, umur 17 tahun, ia memutuskan pergi dari tempatnya, pergi dari keluarga angkatnya, dan mencoba hidup mandiri. Dan ia sampai kepada pusat gereja Persaudaraan Moravia di Herrnhut. Dia menjadi guru di situ. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, banyak perkembangan iman yang ia alami. Ia semakin rajin berdoa. Ia banyak mengalami sesuatu sukacita. Tetapi balik lagi mungkin karena masa kanak-kanaknya dipenuhi dengan kemewahan, dengan kebutuhan yang selalu tercukupi. Daerah ini daerah miskin. Hanya secukupnya. Sehingga Christian Gregor bilang, aku kembali ke rumahku, aku kembali ke Düsseldorf. Dan dia meninggalkan pelayanannya sebagai guru musik, dan dia akhirnya kembali ke Düsseldorf. Di satu kali Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, terjadilah peperangan antara Jerman dan Austria. Dan di satu waktu ketika Christian Gregor bersama dengan Pendeta Konrad ada di dalam sebuah rumah, ada pasukan berkuda menjarah desa mereka. Rumah didobrak dan banyak sekali yang akhirnya dibunuh pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Pendeta Konrad dan Christian Gregor? Mereka langsung menutup pintu
dan mereka menyelamatkan diri mereka. Tetapi pasukan berkuda terus mendobraki pintu, terus berusaha supaya orang yang ada di dalam rumah itu keluar. Dan Christian Gregor dan Pendeta Konrad dipenuhi ketakutan. Pintu didobrak, bukan hanya didobrak saja, ternyata pintu pun ditembak berkali-kali. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pintu tidak dapat dirobohkan. Satu doa dari Christian Gregor pada waktu itu, ia berdoa seperti ini, Tuhan, kalau aku selamat, aku akan kembali ke dalam pelayanan. Kalau aku selamat, aku akan kembali menjadi pelayan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, akhirnya ia boleh selamat dari kejadian itu dan ia kembali ke daerah pelayanannya. Di situ akhirnya ia melayani. Perang usai, ia akhirnya menjadi para pelayan Tuhan dan luar biasa. Bakat musik yang ia punya, ia kembangkan di dalam pelayanannya dan ia berperan besar dalam pengembangan ibadah musik gereja. Dan salah satu karyanya Kidung Jemaat 300, Andaikan Yesus Kau Bukan Milikku. Christian Gregor merasa bahwa kalau bukan Yesus yang menyelamatkan saya, kemana hidup ini? Kalau bukan Yesus yang menjadi bagian saya tidak tahu kemana saya harus melangkah. Inilah yang dikatakan oleh Christian Gregor, andaikan Yesus Kau bukan milikku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ini mungkin menjadi kisah nyata yang boleh juga kita hubungkan dengan kisah Daud di ayat kita saat ini. Kisah ini bicara tentang aman dalam perlindungan Tuhan. Ketika kita mengetahui bagaimana Daud begitu banyak masalah, ketika ia dikejar-kejar musuh, ketika ia dikejar anaknya sendiri untuk dibunuh, ia mengalami berbagai masalah, lari dari satu tempat ke tempat lain untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi yang terjadi oleh Daud adalah ketika ia mengalami itu semua, ia berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Kepada siapakah aku harus gemetar? Karena Tuhan adalah benteng kehidupanku. Bahkan ayat 2 dikatakan, penjahat-penjahat tidak apa menyerang aku untuk memakan dagingku. Tetapi penjahat itu sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Karena aku tahu aku disertai oleh Tuhanku yang luar biasa. Luar biasa pengakuan iman Daud. Bagaimana permasalahan tak menyebabkan dia harus lari dari Tuhan. Segala pergumulan, segala tentara yang mengepung dia tak menyebabkan dia memaki-maki Tuhan. Luar biasa iman Daud yang terus mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau dan membaringkan aku di air yang segar. Luar biasa bukan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih? Bukan tentang hidup yang berfoya-foya, hidup yang bahagia, pengakuan iman ini ada. Tetapi pengakuan iman ini muncul oleh seseorang yang dikepung musuh, oleh seseorang yang dicari oleh anaknya sendiri untuk dibunuh, oleh seseorang yang penuh dengan masalah, sehingga ia berlari dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi pengakuan iman, pernyataan iman mau mengatakan bahwa Tuhan adalah keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Kepada siapakah aku harus gemetar? Luar biasa bukan yang dialami Daud. Dan di ayat 4 dikatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ketika ia dalam keadaan galau, ketika ia dalam keadaan lesu, ia masih mau bilang, satu hal yang kurindukan, satu hal yang kuminta kepada Tuhan adalah diam di dalam rumah Tuhan. Mengapa Daud memilih untuk mencari Tuhan?
Karena dia menyadari benar di dalam rumah Tuhan ada kemurahan Tuhan. Di dalam rumah Tuhan dia mampu hidup. Di dalam rumah Tuhan ia mampu dilindungi oleh Tuhan. Ayat 5 mengatakan, sebab Tuhan melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku ke dalam persembunyiannya di kemahnya. Dan dikatakan ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Pernyataan iman Daud yang mengatakan, ya di rumah Tuhan segala sesuatu pasti baik adanya. Ketika saya ada di rumah Tuhan. Ketika saya mau datang ke dalam rumah Tuhan. Permasalahan banyak. Tetapi iman saya tetap mau mengatakan, aku ingin diam di dalam rumah Tuhan. Aku ingin menyaksikan kemurahan Tuhan. Aku ingin menikmati bait Tuhan. Luar biasa Daud mencari Tuhan di tengah-tengah permasalahan. Luar biasa Daud di tengah-tengah kesukaran, dia mampu mengatakan bahwa hanya dialah gunung batu, kota benteng, tempat perlindungan, aku tidak takut, aku tidak gemetar. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kenapa Daud akhirnya mau mencari wajah Tuhan? Dikatakan ayat 8, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Kenapa Daud mencari wajah Tuhan? Bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mencari sesuatu karena apa? Karena kita butuh pastinya. Makanya kita mencari sesuatu. Kita mencari pulpen karena kita butuh pulpen. Kita mencari alamat karena kita butuh alamat tersebut. Kita mencari nama seseorang karena kita butuh nama seseorang itu. Maka persoalan mencari adalah persoalan kita butuh atau tidak. Daud, mengapa ia mencari wajah Tuhan? Karena ia merasa ia butuh Tuhan. Ia butuh kekuatan dari Tuhan. Ia butuh tempat perlindungan yang kekal. Kalaupun orang lain mencari dewa lain, kekuatan lain, orang lain sebagai kekuatan dan kota benteng, Daud memutuskan ia mencari Tuhan. Bagi dia Tuhan adalah terang. Bagi dia Tuhan adalah keselamatan. Bagi dia Tuhan adalah padang rumput yang hijau. Bagi dia Tuhan adalah kota benteng dan tempat perlindungan. Itu alasan kenapa Daud mencari Tuhan, karena dia butuh. Dia butuh kekuatan yang sejati, dia butuh penghiburan yang sejati, dia butuh hal yang bukan diragukan, hal yang pasti. Dan kepastian di pikiran, di iman, di perkataan Daud hanyalah tentang Tuhan. Sehingga kita mau bilang Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tentang mencari wajah Tuhan, tentang mencari firman Tuhan, tentang mencari kehendak Tuhan adalah soal kebutuhan. Persoalan kita adalah kadang-kadang kita merasa kita tak butuh firman Tuhan. Kita tidak butuh Tuhan boleh menaungi keluarga kita. Kita tidak butuh pimpinan tangan Tuhan. Itu soal bagi kita. Mungkin jemaat Pok Lenteng Agung merasa bahwa pandemi ini membuat seakan-akan Tuhan pergi dari saya, seakan-akan Tuhan tidak memperhatikan saya, dan Tuhan tidak turun tangan untuk menyelamatkan saya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dalam kesukaran ada Christian Gregor yang bisa mengatakan, andaikan Yesus kau bukan milikku. Di dalam kesukaran Daud mampu mengatakan, Tuhan adalah bentengku, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah terangku. Mungkin di pandemi ini kita mau mengatakan sulit sekali Tuhan. Sulit menjalani hidup ini. Keuangan yang semakin menipis. Uang sekolah yang harus dibayar, tetapi pandemi membuat kami seakan-akan tak mampu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ini sudah hampir ke-8 bulan ketika pandemi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Apa yang Bapak Ibu alami sampai saat ini? Masih bisa makan? Ketika awal-awal pandemi kita bilang, makan dari mana tidak ada duit.
Bagaimana dengan pendidikan anak-anak? Tentang kuota untuk pelajaran jarak jauh. Kadang kita berpikir bagaimana, dan di awal pandemi pikiran itu ada. Sekarang pertanyaan, di tanggal 1 November ini, awal bulan ke-11 ini, Bapak Ibu masih bisa merasakan sukacita? Bukankah itu karena berkat Tuhan? Bukankah karena Bapa memenuhi kebutuhan kita? Filipi 4 ayat 13 mengatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau ada di dalam Tuhan, mari sama-sama meyakini, ya segala perkara mungkin ada, tetapi dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Tentang kesukaran hidup, tentang ketakutan, tentang kekhawatiran. Itu dialami banyak orang. Bapak Ibu tidak sendiri menghadapi pandemi ini. Bapak Ibu tidak sendiri menghadapi kesedihan di dalam keluarga. Bapak Ibu tidak sendiri, para remaja, para pemuda tidak sendiri menghadapi segala yang sulit di masa ini. Tetapi banyak yang mengalami itu. Yang membedakan adalah Daud bisa bangkit. Christian Gregor bisa bangkit. Orang percaya, jemaat Pop Lenteng Agung, jemaat yang lain harus mampu bangkit. Itu yang membedakan kita dari orang-orang lain. Orang-orang terpuruk kita tidak. Karena Matius 28 ayat 20 mengatakan, ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bolehkah kita sama seperti Daud? Boleh sedih, boleh berduka cita, boleh mengalami kesukaran, kegalauan hati, tetapi Daud mampu mengatakan, satu hal yang kuingini adalah diam di dalam rumah Tuhan sepanjang hidupku. Dan Daud mampu mengatakan, aku mencari wajah Tuhan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Itu terus menerus doa Daud. Maka di hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau engkau putus asa, ingat, ada Tuhan yang siap menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera bagimu. Ada Tuhan yang siap mengulurkan tangannya. Kadang kita tidak mau untuk mengulurkan tangan kita kepada Tuhan. Ada Tuhan siap mengarahkan tangannya bagi kita supaya kita diselamatkan. Yang putus asa, ingat Tuhan memberikan pengharapan. Yang sedih, Tuhan memberikan sukacita daripada Tuhan. Dan sukacita itu tidak semu, sukacita itu nyata. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kalau saat ini kita masih bisa berdoa. Kalau saat ini kita masih bisa memuji Tuhan. Bukankah itu anugerah dari Tuhan? Bukankah itu berkat dari Tuhan? Sehingga kita mampu bilang, Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah keselamatanku. Mengapa aku harus takut? Mengapa aku harus gemetar? Mungkin masalah ada, tetapi saya mau bilang, kita mau bilang, jemaat Tuhan mau bilang, Tuhan lebih besar daripada segala permasalahan. Kesedihan ada, duka cita ada, tetapi kita mau bilang, Tuhan lebih besar daripada duka cita itu. Penyakit ada, tetapi iman kita mau bilang, Tuhan lebih besar dari penyakit itu. Sehingga kalau kita saat ini lupa berdoa, ingat kembali Tuhan yang sama yang menyertai kita di 2019 adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita di 2020 dan nanti pun di 2021. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, ada firman Tuhan yang melegakan hati kita. Kepada siapa kita harus takut? Kepada siapa kita harus gemetar? Kepada hal apa kita harus mengatakan saya menyerah? Ketika kita angkat tangan, di situ Tuhan turun tangan. Bapak Ibu, remaja Naposo, remaja dan pemuda, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Biarlah Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kalau hari ini kami masih diizinkan untuk beribadah
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyadari dan menyaksikan betapa Tuhan boleh melindungi orang-orang yang menderita, bahkan orang-orang yang dikecam kematian. Ya Allah kami, Engkau pun tetap ada bersama dengan mereka, ya Allah kami. Dan di saat ini Tuhan, ajar kami Tuhan, kalau kami putus asa, kalau kami merasa kami lelah, kami merasa putus asa dengan keadaan ini, Tuhan, di saat ini Engkau boleh mengangkat kami. Sama seperti Daud telah Engkau angkat, kami yakin Engkau pun akan mengangkat kami ketika kami tetap ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pegang tangan kami, jangan biarkan kami jatuh, ya Allah kami. Biar iman kami mampu mengatakan Engkaulah sumber keselamatan kami, Engkaulah kota benteng kami. Kepada siapa, kepada apa kami harus takut dan gemetar. Terima kasih Bapa, firman ini biarlah kami pegang di dalam hati dan pikiran kami, sehingga itu membawa pengharapan bagi kami, membawa sukacita bagi kami. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan diundang berdiri. Marilah bersama-sama dengan segala orang percaya pada segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Allah berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah masing-masing kita dan secara bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Jemaat terkasih, marilah kita memberi persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, sambil mengingat firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari NKB 133 ayat 1. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lambat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan syukur kita ke dalam doa untuk memohon berkat-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Berkatilah persembahan kami ini dan sucikanlah, agar kami boleh menjadi sarana bagi penyebaran Injil-Mu di muka bumi ini, supaya nama-Mu dipermuliakan. Sebab siapakah kami ini, sehingga beroleh kuasa untuk memberi dengan sukarela. Kesemuanya adalah milik-Mu, dan kami telah mempersembahkannya dari dalam tangan-Mu sendiri. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Ada beberapa pokok doa yang kita doakan bersama, kecuali yang telah disampaikan. Barangkali Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, ada
pokok-pokok doa terkini yang belum sempat disampaikan untuk didoakan, maka naikkanlah itu di hadapan Tuhan ketika kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk lawatan-Mu, jamahan-Mu, kehadiran-Mu, melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, dilayankan oleh hamba-Mu Pendeta Dina Mariana Sinaga. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Buatlah kami untuk selalu rindu mencari wajah-Mu, rindu untuk berjumpa dengan Engkau, mengalami kuasa kasih dan jamahan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu, berkati dalam keluarga, berkati dalam pelayanan, berkati dalam seluruh aktivitas kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa dan menyerahkan kehidupan bersama kami sebagai jemaat Gereja Pok Lenteng Agung. Berkati jemaat-Mu, jemaat dalam lokus sektor 1, 2, 3, dan 4, tua muda, kecil besar, yang saat ini terutama yang sedang beribadah di tengah keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan hadir, menolong, menyertai, dan memberkati mereka sekalian. Para kekasih kami yang sudah berada di usia emas, usia indah mereka, para oma, opa kami, eyang, kakek, nenek kami, opung kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan hadir memberkati mereka, memberi kekuatan iman kepada mereka ya Tuhan. Baik mereka yang telah sendiri sebagai janda atau duda maupun bersama sebagai opa dan oma, dan melewati hari-hari dalam situasi, dalam kondisi lebih sering sendiri atau berdua saja. Tuhan hadir, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati mereka. Anak cucu mereka Tuhan berkati. Jemaat-Mu seluruhnya dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam bisnis mereka, Tuhan memberkati. Bahkan juga yang mungkin terdampak ekses dari pandemi COVID-19, mereka yang juga mengalami situasi sulit dalam kehidupan perekonomian jemaat, biarlah Tuhan juga hadir menolong, menyertai, dan memberkati mereka. Bahkan juga mungkin ada jemaat-Mu yang kehilangan pekerjaan, biarlah Tuhan juga memberikan pekerjaan yang terbaik kepada mereka pada waktu yang akan datang. Kami juga berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang sakit dan atau dalam proses pemulihan, untuk Bapak Gatot Raharjo, Bapak Lunge, Bapak Agus Lambi, dan kami berdoa untuk Ibu Simanulang. Kami serahkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kasih-Mu, dalam kehidupan mereka, dalam kesehatan mereka, dalam masa pemulihan mereka. Kiranya Tuhan menolong, menjamah, menyembuhkan, memulihkan kekasih-kekasih kami ini ya Tuhan. Juga kami berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu dan anak-anak jemaat yang saat ini masih harus belajar dari rumah. Bagi yang sekolah atau kuliah, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang mencari teman hidup, Tuhan berikan teman hidup yang sepadan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa dan menyerahkan kehidupan bersama kami, dalam pelayanan bersama kami, selaku para pelayan, majelis, dan seluruh unsur pelayan yang ada. Kami biarlah juga dalam keterbatasan kami dalam situasi pandemi COVID-19 ini terus menolong, memediasi jemaat-Mu untuk tetap menikmati kehadiran Tuhan melalui setiap ibadah yang kami selenggarakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami, jemaat kami, gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa dan juga menyerahkan jemaat simpatisan yang juga mungkin beribadah bersama dengan kami saat ini. Tuhan juga memberkati, bahkan atau jemaat lain, gereja lain, pok lain yang juga beribadah bersama dengan kami. Tuhan juga memberkati mereka, atau warganet Kristiani, para YouTubers Kristen yang juga turut beribadah dengan mengakses link YouTube, channel YouTube ibadah Minggu Gereja Pok Lenteng Agung. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, Indonesia, DKI Jakarta, POKS DKI Jakarta, PGW DKI Jakarta. Berkati Indonesia, berkati bangsa kami, pemerintah bangsa kami, dari tingkat pusat sampai berbagai pelosok negeri. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan dalam upaya bersama yang sangat serius untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan memberkati penyebaran atau distribusi
vaksin yang sudah mulai dilakukan, biarlah Tuhan juga memberkati, Tuhan menolong, Tuhan turut campur tangan di dalamnya ya Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh anak bangsa di berbagai pelosok negeri, di tengah perbedaan suku budaya dan agama yang ada, biarlah kami terus bergandeng tangan melakukan yang terbaik bagi Tuhan menurut iman dan keyakinan kami yang berbeda, cara budaya, adat istiadat dan suku kami yang berbeda. Dan kami lakukan itu di tengah rumah besar Indonesia, rumah besar Pancasila yang kami cintai ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan kehidupan kami, gereja kami dan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tak lupa berdoa dan menyerahkan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun kelahiran pada hari ini dan atau sepekan ke depan. Kami berdoa untuk Ibu Naomi Limbong, Ibu Wina Karina, Stefanus Kupelang, Ibu Anita Kristiana, Ibu Mary Noviana Delima, Ibu Liana Adriani, Made Teresia Premasanti, Ibu Damaris Tri Indah Pratiwi, Ibu Grace Cyril Sirait, Bapak Martin L. Pasorong, Maraden Novando, Bapak Daud Rante Tondok. Kami serahkan kekasih-kekasih kami ini yang berulang tahun kelahiran pada hari ini dan atas sepekan ke depan ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Sertai Tuhan berkati mereka bersama dengan orang-orang dekat di sekitar kehidupan mereka, suami, istri, orang tua dan atau anak mereka. Biarlah Tuhan memberkati mereka apapun yang menjadi permohonan mereka di dalam momentum ulang tahun mereka tahun ini di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kiranya berkenan mendengar dan menjawabnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Ya Allah, inilah kami semua, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dengarkan kami sebab kami menaikkan doa kami kepadamu dalam kesempatan ibadah minggu hari ini. Tidak demi nama lain, hanya demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, Sang Syafaat utama kami yang setia, yang sudah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita telah tiba di penghujung rangkaian ibadah minggu hari ini. Kembalilah dan masukilah kehidupan saudara, lanjutkan aktivitas kehidupan saudara di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dalam pekerjaan, khususnya sepekan ke depan. Lakukan firman Allah yang telah saudara dengar. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Kita menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 185 bait yang pertama, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, dan seterusnya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang
Saudara-saudara jemaat Tuhan, kini buka dan arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Saudara-saudara masih tetap berdiri, mari kita mengambil waktu hening. Kita bersaat teduh mengucap syukur untuk ibadah minggu yang telah kita ikuti bersama. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat menikmati karya Tuhan dalam perjalanan kehidupan Bapak Ibu. Kita mengakhiri ibadah minggu ini dengan melakukan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 185 bait yang kedua. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang.